Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita kembali untuk melihat updatean terkini ya per tanggal 28 November tahun 2024. Saat ini kita sedang terbang di Kali Ancol, Jakarta Utara. Di sini kalau kita lihat Kali Ancolnya sedang naik ya. Memang belakangan ini aerob sedang naik dan beberapa wilayah di pesisir utara Jakarta ikut banjir juga ya, ataupun banjirop. Mudah-mudahan aja ini iklim cepat normal kembali ya. Amin. Dan sini salah satunya juga yang terkena imbas ya, karena beberapa saat yang lalu, seminggu yang lalu lah tepatnya ya, itu wilayah sekitar Stadion JIS ini ataupun daerah Ancol ini naik ya sampai ke daratan ataupun sampai jalan raya. Mau tidak mau sekitaran JPO Ancol menuju ke JIS ini juga terdampak ya, sangat terlihat sekali bekas-bekasan air lautnya ya yang naik. Tetapi untuk JPO-nya terlihat masih aman-aman saja, alhamdulillah. Dan JPO ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Panjangnya ini kurang lebih sekitaran 400 meter ya menuju ke Stadion JIS. Nantinya JPO ini kalau kalian melewati JPO ini ya, langsung bisa masuk ke sisi utara ataupun tribun utara. Kalau belok kanan kalian menuju ke tribun barat, kalau ke kiri tribun timur teman-teman. Oke, saya coba terbang lebih rendah ya, ataupun di bawah tol Harbor 1. Di sini kalau kita lihat Kali Ancolnya sangat terlihat ya, cukup tinggi dan cukup bersih ya. Bersihnya ini sepertinya teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup baru saja melakukan pembersihan nih teman-teman ya, bagus sekali. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya pastinya ya. Dan kalau kita lihat rangka-rangka dari JPO ini cukup tebal ya, dan ada fasad-fasadnya. Dan JPO ini sudah bisa digunakan teman-teman, dan tentunya ketika kalian lewat JPO ini harus hati-hati karena JPO ini cukup tinggi ya, sekitaran 10 meter ataupun 15 meter dari Jalan RE Marta Dinata. Dan jalan RE Marta Dinata ini juga jalan aktif ya, jadi banyak sekali obstacle yang harus kalian lewatin seperti Kali Ancol, terus jalan raya. Habis itu ke sana dikit itu ada rel kereta, jadi jangan pecicilan ya lewat sini. Jalan yang normal-normal aja. Dan kalau kita lihat box girder tepatnya ya, ini sedang diinstal. Dan kalau kita lihat tol Harbor 2 ini cukup lama ya penyelesaiannya, kita nggak tahu ada apa dengan proyek strategis nasional ini, salah satunya tol Harbor 2 teman-teman. Dan kalau kita lihat sangat cantik sekali tertulis Jakarta International Stadium yang memiliki kapasitas 82 penonton teman-teman. Kita doakannya semoga Stadion JIS ini bisa digunakan oleh timnas senior kita ya. Ini sangat berharap sekali. Saya sangat berharap dan penonton pastinya ya sangat ingin sekali timnas senior bermain di stadion ini teman-teman. Dan tol Harbor 2 ini juga menjadi kunci sebenarnya teman-teman, kunciannya terhadap pembangunan lanjutan dari desain asli bawaan Stadion JIS, karena nantinya di sini akan banyak sekali pembangunan ya, seperti stasiun Ultimate di depan kita ini. Ini salah satu stasiun temporer di depan kita ini teman-teman, cuma walau alam ini stasiun temporernya juga hingga saat ini tidak jelas bentuknya ya, hanya rangka-rangka aja. Kita lihat nggak ada kanopinya dan belum difungsikan juga ini.
Meskipun sifatnya temporer itu kan sifatnya urgensi ya, cuma hingga saat ini walau alam belum juga difungsikan karena memang itu lagi Tol Harbor 2 ini menjadi kendala besar sebenarnya teman-teman, karena tidak mungkin jalur penumpang ya melewati proyek, sangat berbahaya sekali. Jadi kita doakan, kita support ya, semoga Tol Harbor 2 ini salah satu proyek strategis nasional milik pemerintah pusat ini bisa cepat selesai ya, sehingga desain asli bawaan Stadion News bisa dilaksanakan lagi. Dan nantinya juga di sini akan ada LRT dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS, karena banyak sekali masyarakat yang mengharapkan ini LRT segera dibangun sehingga bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi ke Stadion JIS ini, karena memang Stadion JIS ini hanya bisa menampung kurang lebih 1000-an kendaraan teman-teman, karena ini Stadion JIS mengusung konsep green building ya, ataupun isu berkelanjutan, di mana kita ketahui kendaraan pribadi itu ataupun yang berbahan bakar fosil ya, ataupun minyak itu bisa mengeluarkan asap sehingga bisa menambah polusi udara. Di sini sisi kiri juga kita lihat banyak sekali ya rumah-rumah semi permanen milik warga yang tidak punya rumah ataupun tunawisma yang memaksakan diri tinggal di sekitar sini. Nantinya itu pasti akan direlokasi teman-teman, pasti ketika salah satu proyeknya ya, yaitu Ecopark Tourism Danau Cincin dibuat, tapi nggak tahu itu kapan juga ya. Ya kita doakan ini Stadion JIS yang terbaik pastinya ya, amin. Dan kita lihat ya, untuk lapangan latih 1 sudah direlokasi juga ini. Sudah direlokasi, rumputnya pindah tempat ya, menuju ke dalam Stadion JIS. Kita lihat nanti di dalam Stadion JIS ya beberapa saat lagi. Dan ya sudah bersih ya, tinggal sisi luarnya aja nih, ataupun samping-sampingnya masih tersisa, tetapi samping-sampingnya juga kayaknya sudah mulai diangkat-angkatin ya teman-teman ya, sudah dipindah-pindahin. Dan yes, ini ram timur ya, memiliki lebar 30 meter yang membuat kalian super nyaman ketika berjalan di tempat ini teman-teman. Dan ini dia yang saya sampaikan ya, stadion di sini tidak banyak lahan parkirnya, hanya 1000-an ya, 1000-an kendaraan. Karena memang dari awal konsep dari stadion di sini memang ramah lingkungan ya, ataupun SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi mengusung konsep berkelanjutan. Dan ini salah satu konsep berkelanjutannya yaitu memanfaatkan panas sinar matahari ya. Ya, ada panel-panel surya yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional dari stadion di sini. Dan juga stadion di sini memiliki atap bisa buka tutup sehingga bisa meminimalisir air hujan berlebih yang turun ke stadion di sini teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan melihat kondisi terkini per tanggal 28 November tahun 2024 dari Jakarta Utara ini teman-teman. Dan ini dia rumput terkininya, dan baru saja dicukur ya, ataupun top dressing nih. Kita lihat tinggal tengah ya, kayak anak pang ya. Sisa tengah. Ini dipotong begini teman-teman, agar pertumbuhan rumput satu dengan rumput yang lainnya itu bisa lebih maksimal dan lebih rata ya. Sama kalau rambut manusia juga ya, jika ada yang tepak-tepak nggak jelas itu biasanya dicukur habis dan sisakan beberapa mili rambut aja ya, milimeter rambut, sehingga nantinya ketika tumbuh akan lebih sempurna ataupun lebih rata. Dan di sini kalau kita lihat sangat terlihat sekali model apa ya, perpindahan rumputnya ini per kotak-kotak gitu ya. Jadi bukan sistem rolling rumput ya, tetapi ini sedikit berbeda dengan konsep awal ya, karena dulu kita ketahui ini rumputnya rumput gulung ya ketika pertama kali dibangunin Stadion JIS. Dan yes, itu dia di sisi barat daya ya, ataupun di samping dari Stadion JIS ini
terlihat mobil apa ini ya, semacam mobil pengangkat apa sih itu, rumput atau apalah ya, untuk menginstal di tempat ini. Dan yes, ini dia, sangat terlihat sekali ya per kotak-kotak itu teman-teman. Dan apapun itu pasti pihak Jakpro ataupun teman-teman di lapangan pasti punya ini ya, penilaian sendiri ataupun caranya ya, kita tidak mengetahui. Yang pastinya saya yakin perpindahan rumput ini sudah diperhitungkan matang-matang ya, tidak mungkin sembarangan. Dan sini kalau kita lihat ada 2 orang ya, ataupun cleaning service mungkin ini ya, sedang melakukan perawatan di tribun stadion di sini teman-teman. Saat ini kita sedang menyorot di timur laut ataupun di samping, dan ini stadionnya sini betul-betul ramah terhadap semua ya, termasuk yang saudara-saudara kita yang disabilitas ya, ataupun orang tua kita yang mau nonton itu bisa tetap nonton di sini dengan nyaman karena disediakan tempat duduk untuk orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Oke, saat ini untuk grow light-nya kalau kita lihat ya, kiri di atas itu ada standby, dan itu biasanya dipasang nanti di malam hari. Dan saat ini kita sedang menyorot di sisi selatan. Sisi selatan juga kita lihat masih terus dilakukan upaya-upaya perawatan ya terhadap rumput ini. Dan sisi kanan yang hijau sendiri itu bukan rumput alami teman-teman, tapi itu rumput full sintetis yang berfungsi untuk ABC ya, agility, balance, and coordination terhadap pemain yang akan masuk sebagai pemain pengganti ya, sehingga rumputnya itu sekitaran bench pemain itu bisa awet, karena kita ketahui ketika pemain itu melakukan pemanasan banyak sekali dilakukannya sprint pendek ya, sehingga bisa merusak pastinya ya rumput, karena intensitasnya itu akan lebih banyak dibanding mereka lari di tengah lapangan teman-teman ya. Jadi itu bagus juga ya strateginya untuk merawat rumput ini. Dan stadion di sini sangat nyaman sekali ya. Ini sangat berharap, saya sangat berharap sekali stadion JIS ketika Bahrain versus Indonesia ya, ini penentu ya. Mungkin Pak Erick Thohir bisa merekomendasikan stadion di sini untuk dijadikan kandang ya timnas senior, karena kita ketahui ini stadion JIS tanpa running track, sehingga untuk mengintervensi pemain lawan itu sangat cocok sekali ya, bisa kita intervensi melalui teriakan-teriakan kita ataupun yel-yel kita, sehingga membuat pemain lawan itu grogi sampai banyak salah passing ya, sehingga bisa kita ambil manfaat ataupun bisa ambil kesempatan ya untuk bermain yang lebih bagus lagi. Dan tentunya kita sebagai supporter ini kalau ke stadion JIS ini harus wajib kudu bersifat modern ya. Kenapa? Karena stadion JIS ini sekali lompat itu langsung ketemu lapangan, jadi sangat berbahaya bagi supporter yang kampungan ya. Jadi yang datang ke stadion di sini harus bersifat modern ya, sehingga bisa menontonnya dengan nyaman dan aman pastinya ya. Dan semoga timnas senior kita bisa melaju terus ya dan lolos di Piala Dunia tahun 2026. Amin. Dan itu aja yang bisa saya berikan teman-teman, update terkini, dan terima kasih untuk teman-teman Jakpro dan teman-teman operator di stadion JIS ini yang sudah merawat stadion JIS ini dengan nyaman dan aman. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.